Halo guys, teman-teman. Kali ini saya mau share cara kita mendapatkan mengetahui sepatu yang awet. Sepatu yang awet itu lebih kepada solnya. Sol itu bawahan yang kaki berpijak di bawah. Jadi sol itu karet yang menyentuh tanah, yang menyentuh dasar kita berjalan, berlari. Itu sol. Jadi kalau kita mau lihat sol itu ini, sol itu ininya, pokoknya teman-teman nih, sol itu ininya, udah kelihatan nggak? Sol itu ini bawahannya. Teman-teman, saya udah coba beberapa sepatu, itu banyak banyak sekali sepatu pokoknya. Itu ada yang brand terkenal itu paling berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan itu sudah aus bawahnya. Aus itu bawahnya itu apa ya, eh ini rata, belakangnya terutama nih, belakang belakang tuh ini, itu dia rata rata sama ini, jadi udah licin. Jadi kalau licin itu kena air apa, dia langsung kayak bocor, masuk air ke dalam kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya? eh Pertama teman-teman kenalin brand. Brand itu penting, memang brand itu kan contohnya ada Nike, ada Reebok, ada macam-macam, ada Dr. Martens kayak gitu kan. Kemudian teman-teman lihat harga. Bukan berarti harga murah itu eh, murahan atau jelek, tetapi memang dibalik dari harga ada kualitas bahan. Kualitas bahan itu kita mungkin bisa mendapatkan bahan yang lebih bagus dengan harga yang lebih mahal. Tetapi bukan berarti eh, setiap harga yang mahal itu memiliki bahan yang bagus, karena bisa saja toko menjual dengan harga yang terlalu tinggi untuk barang yang tidak bagus kayak gitu teman-teman. Jadi gimana, teman-teman harus riset pasar, lihat barang apa sih sepatu yang terkenal, teman-teman ketahui, kemudian lihat harganya, harga pasarannya. Caranya memeriksa untuk zaman sekarang mungkin bisa melalui apa, marketplace kan tuh, ada Tokopedia, ada Shopee kayak gitu kan. Nah, teman-teman coba cek di sana untuk merek tertentu, tipe tertentu. Misalnya Dr. Martens berapa sih harganya untuk yang tipe ini, yang untuk yang teman-teman suka itu harganya berapa, teman-teman coba cek. Kalau sudah tahu ya teman-teman coba lihat, mungkin bukan harga apa, barang yang teman-teman mau nggak ada kosong untuk ukuran sepatu kan, ada laki ada 42, 41, 43, 40, 39 kayak gitu loh. Jadi teman-teman lihat alternatifnya kalau ada satu barang yang mungkin ukurannya nggak pas kayak gitu. Kalau sudah ketemu, teman-teman survei, mungkin lebih ke marketplace online ya, yang harganya lebih menarik karena mereka tidak ada toko fisik gitu, jadi harganya tuh lebih kompetitif. Nah, teman-teman boleh juga coba datang ke toko fisiknya untuk biar brand yang terkenal berapa harganya. Oke, itu harga itu dari barang yang teman-teman mau ya. Jadi teman-teman tahu harga pasarannya. Kemudian tahunya itu karetnya bagus apa enggak. Kalau orang, kita sering mendengar itu kan dari kulit luar, apakah ini kulit atau kulit asli atau kulit imitasi atau plastik atau bahan plastik, atau luarnya outsole-nya itu hanya ya bahan daur ulang atau bagaimana. Nah, itu sih sebenarnya penting itu untuk menjaga kemewahan. Seperti ini teman-teman, ini saya Dr. Martens, dia nggak tunjukin dia ini merek Dr. Martens dari tampilan luar. Dia hanya tulis, misalnya kalau teman-teman bisa kelihatan nih, maaf ya, drywear aja. Kemudian ininya juga kan kalau kita pasang dia nggak bisa ngelihat bagian ininya, bagian dalamnya ini. Kebetulan pun saya sudah mengganti teman-teman ininya, saya ganti ininya, jadi yang aslinya saya simpen.
yang aslinya enak, cuman saya mau ini aja. Jadi kalau misalnya saya mau jual sepatu ini nanti, atau nanti saya mau lihat aslinya seperti apa, saya ada gitu aslinya. Itu ada tulisan Dr. Martens, cuman kan hanya kelihatan kalau sepatu terbuka logonya gitu. Oke. Jadi outsole itu penting untuk kemewahan. Mungkin teman-teman mau ke acara formal, mau ke tempat pesta kayak gitu, ini penting. Atau enggak mungkin kena panas, itu enggak kalau kulit itu kan enggak kebakar ya, enggak meleleh. Cuman kalau plastik atau imitasi lebih mudah meleleh, terbakar gitu teman-teman. Kemudian taunya orang nggak bisa ngeliat, mungkin lihat bawahnya nih ada tanda, tahu jadi kelihatan nggak ya, ini kode brandnya dia, cuman dia nggak bilang. Ini kecil gini, orang nggak itu tahu. Sepatu ini saya pakai sudah 1 tahun, sekitar 1 tahun. Saya bilang saya ada pakai brand lain terkenal, harganya jauh lebih murah dari ini, tidak sampai 1 juta mungkin, atau di bawah 500.000. Itu daya tahan mungkin hanya 4 bulan, 5 bulan, itu dengan pemakaian rutin tiap hari. Sekarang saya pakai rutin ini tiap hari, jalan kaki sekitar bisa 2 jam minimal 2 jam, maksimum bisa 3 jam jalan kaki. Teman-teman kalau bisa ngeliat dalam setahun itu, ini sudah mulai ini teman-teman. Lihat, ini yang belakang ini sudah mulai rata lagi, cuman tetap lebih kokoh. Jadi tetap nggak hancur, tetap masih ada. Jadi masih dipakai, masih bisa, nggak pecah. Yang ini juga sama tuh. Jadi yang saya ngalamin banyak hancur tuh di sol bawah. Ini belum hancur, tapi mulai menipis iya, tapi masih bisa tahan. Dan ini anti skidding kayak gitu teman-teman. Jadi nggak kalau kita jalannya permukaan licin, dia lebih nggak ada licin gitu, lebih karet, nahan gitu. Kayak kalau bahan mobil tuh kayak nahan gripnya bagus, cengkramannya. Nah teman-teman taunya ini awet apa enggak, kalau teman-teman mau beli sepatu, teman-teman nih gini, pegang solnya. Solnya itu yang penting. Kalau tampilan luar teman-teman bisa dibakar, apa tahu ini kulit apa enggak kan. Nah ini kulit, dibakar juga nggak bakal ini. Oke, itu untuk kemewahan. Namun untuk ininya, teman-teman, untuk solnya teman-teman harus pencet. Teman-teman harus bisa ngerasain ini tuh empuk gak. Kalau karet asli dia empuk. Selain teman-teman harus lihat brandnya, ini empuk, kayak bukan membal gimana ya, dia itu empuk aja, empuk. Nah yang saya ini bawahnya rada mulai mengeras empuk gimana ya, ininya empuk tapi ininya nggak tahu, dia ada bahan-bahan bukan plastik, karena saya nemuin ada yang itunya juga plastik, atau enggak karetnya itu lebih kaku teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya pun ya bukannya ahli banget, cuman ngelihatnya itu, taunya itu kita harus tahu kalau karet bagus itu dia empuk, dan itu enggak seperti plastik. Yang bikin cepat aus itu yang seperti plastik, atau enggak karetnya keras. Ini keras tapi gimana ya teman-teman, saya bilangnya ya keras tapi bukan plastik, keras tapi karet, dan lihat brandnya. Itu aja yang saya bisa bilang teman-teman. Nih kalau saya lihat ini ada sepatu-sepatu lain nih, kalau saya pencet keras, lebih keras, jauh lebih keras. Ini apalagi keras juga. Ini terasa karet, tapi gimana ya, lebih terlalu lembek. Kalau ngeliat bawahnya
tuh hancur, dia udah hancur. Jadi dia lebih terlalu lembek juga. Ini keras, tapi kayu, bawahnya karet, juga cepat habis tuh teman-teman. Ini juga keras, juga cepat habis kan. Ini nggak dibawa jalan sampai jauh banget. Jadi gitu sih teman-teman yang saya bisa share. Teman-teman lihat tuh brandnya apa, terkenal apa enggak. Kemudian teman-teman harus bisa ngerasain memang itunya empuk gak, empuknya itu empuk kerasnya itu gimana ya. Teman-teman harus yakin dengan brandnya gitu. Nih, saya ada brand lain teman-teman. Ini Dr. Martens juga. Ini saya belinya di marketplace official. Ini kalau dilihat gini nih, empuknya itu membalnya itu gimana ya, karet gitu. Jadi teman-teman gimana deh, kalau teman-teman mau yakin ya harus di toko resmi, atau enggak teman-teman yakin gitu. Karena yang saya beli itu emang untuk jangka panjang. Kalau saya misalnya pakai cuma 4 bulan 5 bulan, kayaknya sebel aja, apalagi kalau harganya kemahalan gitu teman-teman. Tadi sepatu yang Dr. Martens yang ini enteng, ini dia lebih enteng. Kalau yang tadi yang saya tunjukkan di kamar sebelah itu keras, bukan keras, maksudnya maaf, berat tapi dia bouncing. Jadi walaupun berat, bisa sampai hampir total 2 itu bisa 2 kg. Walaupun berat, tapi begitu dipakai nggak berat, enteng, karena dia sifatnya kayak bouncing gitu teman-teman. Jadi beda karakter untuk tiap tipe untuk produk itu. Dan bohnya itu hitam. Yang penting teman-teman tahu brand terkenalnya, aslinya. Dan teman-teman tahulah kalau misalnya KW atau nggak palsu itu dia lebih keras karetnya. Teman-teman harus bisa ngerasain, teman-teman harus mungkin ke tokonya dulu biar tahu feel-nya, atau nggak beli marketplace itu, toko online yang betul-betul teman-teman percaya. Bukan berarti bukan toko resmi itu dia palsu, enggak. Teman-teman harus lihat review orang, keyakinan itu toko, jaminan. Teman-teman harus pernah, kalau bisa teman-teman udah lihat aslinya dulu seperti apa. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.